Perkenalkan, nama saya Rifda Lailatul Kamila dari 12 TKJA. Di video saya pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dunia industri. Yang pertama, ada pengertian industri. Kata industri berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu industrie, yang berarti aktivitas. Tetapi kata tersebut dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu industria, yang memiliki arti kerajinan dan aktivitas. Dalam arti luas, industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial, yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Suatu industri identik dengan tempat di mana berlangsungnya suatu perindustrian, yaitu pabrik. Produk industri tidak hanya berupa barang atau manufaktur, tetapi juga dalam bentuk jasa atau pelayanan. Perkembangan industri di Indonesia termasuk cukup cepat. Sektor industri dapat tumbuh rata-rata mencapai angka 12,8%. Kecepatan ini logis karena baru dalam taraf awal melalui penanaman modal secara besar-besaran. Tetapi kemudian pertumbuhannya menurun bila mendekati titik kejenuhan, kecuali bila pasarannya dapat dikembangkan terus-menerus. Oleh karena itu, perkembangan sektor industri di Indonesia masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. Produk industri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, industri manufaktur atau barang. Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Industri jenis ini biasanya melakukan aktivitas di dalam suatu pabrik. Contohnya, industri makanan, industri otomotif, industri pesawat, pabrik mebel, dan sebagainya. Yang kedua, industri jasa. Industri jasa adalah industri yang bergerak dalam bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani maupun menunjang aktivitas industri yang lain, serta dapat juga memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat atau konsumen. Industri jenis ini biasanya melakukan aktivitas di dalam suatu gedung atau perkantoran. Contoh hasil produksi dalam bentuk jasa seperti misalnya perbankan, asuransi, transportasi, jasa pengiriman barang, dan sebagainya. Berikut perbedaan dasar antara kedua jenis industri tersebut. Yang pertama, industri manufaktur memiliki kemungkinan yang kecil dalam hal kontak langsung dengan konsumen, karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik. Sedangkan industri jasa memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk melayani para konsumen, sehingga memiliki kemungkinan yang besar dalam hal kontak langsung. Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Sedangkan industri jasa yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga, produk dari industri manufaktur bersifat tahan lama dan bersifat fisik atau memiliki wujud, sedangkan industri jasa tidak berwujud. Yang keempat, hasil keluaran atau produk dari industri manufaktur dapat disimpan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan hasil dari industri jasa hanya dapat dinikmati. Yang kelima, jangka waktu kerja industri manufaktur relatif lebih lama jika dibandingkan dengan industri jasa. Adapun macam-macam industri berdasarkan proses. Yang pertama, industri hulu merupakan industri yang melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk antara setengah jadi
atau dengan kata lain hanya menyediakan bahan baku untuk proses pengolahan industri lain. Contohnya, industri kayu lapis, pabrik mesin, pabrik baja, dan lain sebagainya. Khusus industri migas, biasanya industri hulu meliputi tahap eksplorasi sampai dengan tahap pengeboran minyak bumi. Yang kedua, ada industri hilir, merupakan industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi, sehingga industri ini menghasilkan produk yang telah siap digunakan oleh masyarakat. Contohnya, industri makanan, industri otomotif, industri pesawat, dan pabrik mebel. Khusus industri migas, pada dasarnya, industri hilir meliputi proses pengolahan minyak bumi hingga pemasaran. Adapun juga macam-macam industri berdasarkan bahan baku. Yang pertama, ada industri ekstraktif. Bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan. Seluruh industri yang bergerak pada bidang dengan bahan baku utama dari hasil-hasil alam tersebut diklasifikasikan sebagai industri dengan bahan baku ekstraktif. Yang kedua, ada industri non-ekstraktif. Industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, pemintalan, dan kain. Jenis industri ini memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan furniture, kebutuhan pakaian, sampai kendaraan. Yang ketiga, ada industri fasilitatif. Kegiatan industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, ekspedisi, dan asuransi. Jika memiliki rekening bank atau pernah mengirimkan barang, menggunakan jasa ekspedisi atau membeli polis, asuransi. Ketiga industri tersebut merupakan industri dengan bahan baku jasa. Itulah beberapa hal yang perlu dipahami mengenai jenis-jenis bahan baku pada suatu industri. Bahan baku adalah hal utama yang menunjang proses produksi. Selain itu, biaya bahan baku juga sangat berpengaruh dalam laporan keuangan suatu industri. Dalam sebuah industri, bahan baku yang dipilih berpengaruh ke beberapa besar keuntungan yang diperoleh, bahkan mempengaruhi bagaimana konsumen melihat sebuah perusahaan dari produknya. Jadi, memahami bahan baku merupakan hal yang cukup penting untuk pemilik usaha. Nah, berikut ini ada contoh industri manufaktur. Yang pertama, ada PT Indofood Sukses Makmur yang bergerak di bidang industri makanan. Yang kedua, ada PT Astra Internasional yang bergerak di bidang otomotif. Yang ketiga, ada PT Kalbe Farma yang bergerak di bidang farmasi. Yang keempat, ada PT Pismatex Tekstil yang bergerak di bidang tekstil. Berikut ini juga ada contoh-contoh industri jasa. Yang pertama, ada PT JNE. Yang kedua, ada PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, ada PT Jasa Marga. Dan yang keempat, ada PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa dunia industri memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia saat ini. Tanpa adanya perindustrian, maka kebutuhan masyarakat tidak akan tercukupi. Karena sebagian besar kebutuhan masyarakat berasal dari industri seperti makanan, aksesoris, konstruksi bangunan, teknologi, perbankan, jasa pengiriman, dan masih banyak lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.